Nusantara, kumpulan pulau sumber kehidupan, jantung dari keanekaragaman hayati. Sebuah hamparan hijau yang lebat, di mana hutan-hutan alami menjalankan peran sebagai paru-paru bumi, sebagai pembersih udara yang kita umat manusia hirup demi kelangsungan hidup. Nusantara juga sebuah hamparan yang kaya akan pohon-pohon kebijaksanaan, kaya akan kisah hidup selaras antara manusia dan alam, kaya akan cerita tentang mereka-mereka yang tidak takluk dan juga tidak menaklukkan alam, melainkan dengan penuh sukacita dan kesadaran melindungi dan merawat bumi yang memberi mereka kehidupan. Kita, umat manusia, dapat banyak belajar dari contoh-contoh kebijaksanaan lokal dalam berperilaku ramah lingkungan tersebut. Negeri ini sungguh memiliki khasanah luar biasa akan kecerdasan ekologis, khasanah budaya yang muncul dari sikap sehari-hari nan sederhana, tumbuh dari tindakan-tindakan nyata yang sangat mudah dilakukan dan ditiru. Nusantara mewariskan budaya yang terbukti berdampak penting bagi daya tahan lingkungan dan ekosistem. Budaya ekologis Nusantara memiliki akar tradisi yang panjang. Prasasti tulang air yang ditemukan di sekitar Temanggung, Jawa Tengah bercerita bahwa pada abad ke-9 Masehi telah berlangsung pengorganisasian masyarakat dalam mengelola fungsi-fungsi ekologis. Di kala itu, perangkat pemerintahan desa terdiri dari para wariga, yakni ahli perbintangan yang bertugas menentukan masa tanam padi, para huru air, yakni petugas irigasi dan persawahan, para magalangkang, yakni pengatur lumbung desa, serta para tuhalas, yakni pengurus hutan. Pengorganisasian seperti itu memberi dasar dan menjadi contoh bagi praktik pertanian yang berkelanjutan. Pada dinding-dinding Candi Borobudur, kita juga dapat menyaksikan dokumentasi kehidupan yang selaras dengan alam di masa lampau. Di sana terdapat relief yang menggambarkan orang tengah membajak sawah dengan bajak yang ditarik kerbau. Pada dinding candi dari abad ke-8 tersebut, terpahat paling tidak 30 jenis fauna, baik yang pernah ataupun tidak pernah hidup di Pulau Jawa. Di ujung barat Nusantara, di daerah Ulu Mase Aceh, hingga kini sebagian warga masih mempraktekkan pengetahuan tradisional demi menjaga hutan. Tradisi tersebut meracik ayat suci dengan seni wicara lokal untuk menanamkan kecerdasan kultural dalam menjaga alam. Ketika langkah kaki mengayun masuk hutan, seraya menerobos rimbun dedaunan, warga melafalkan salam tradisional. Assalamualaikum. Wahai engkau yang kami kasihi, wahai engkau yang kami sayangi, izinkanlah kami masuk ke tempatmu. Di Ulu Masen, menjaga alam, menghormati hutan, merupakan sebuah ibadah. Warga Aceh juga menghidupkan apa yang dinamakan mukim, yakni sebuah sistem yang mengatur konservasi dan perlindungan wilayah. Cara tersebut menggariskan mana hasil hutan yang boleh diambil dan mana yang tidak. Sementara itu di pedalaman hutan Jambi, suku orang dalam menjadikan pohon sebagai identitas kewargaan. Mereka menetaskan getah pohon sentubung di ubun-ubun atau pohon songoris pada pusar bayi yang baru lahir. Tradisi menggariskan bahwa si anak harus menjaga pohon tersebut hingga dewasa dan tua. Dan bila orang tersebut telah meninggal,
menjadi kewajiban keluarganya untuk menjaga pohon tadi. Praktik tersebut adalah cermin dan laku orang rimba dalam memaknai lingkungan hidup dan hutan. Bagi mereka, langit adalah atap kami, bumi adalah lantai kami, dan ini adalah adat kami di hutan. Demikian mereka berpantun. Menyeberang ke ujung timur Nusantara, ke Kabupaten Merauke, Papua, kita dapat mengambil inspirasi dari tradisi suku Marin Anim dalam mengelola ekologi. Di sana, konservasi dijalankan berdasarkan garis marga. Pelestarian kelapa menjadi tanggung jawab marga Gebze. Adapun konservasi pohon sagu dilakukan marga Mahuze. Demikian pula dengan tugas menjaga fauna, marga Basik-Basik bertugas menjaga babi hutan dan marga Samkaki mengurusi kelestarian kanguru. Untuk fauna burung, ada marga Kaize yang menjaga keberlangsungan hidup burung kai dan marga Yolmen untuk burung elang. Di Bali, sistem subak mengajarkan kita tentang tata cara yang optimal dalam mengatur pembagian air ke sawah-sawah. Irigasi tradisional tersebut menunjukkan sistem ekologi dan sosial yang rumit, sebuah kemampuan yang tinggi dalam pengorganisasian warga dan kerjasama sosial. Dalam sistem subak, pura air memiliki peran sentral. Di sana, warga mendoakan air yang melewati pura agar menjadi tirta yang mengaliri saluran, lereng, dan sawah. Pura sekaligus menjadi tempat warga berbagi informasi tentang panen dan hama, tempat bersepakat menjadwalkan tanam dan irigasi. Pura merupakan otoritas untuk melakukan koordinasi sosial sehingga setiap warga patuh pada sebuah sistem ekologi yang terpadu. Di Pulau Kalimantan, suku Jayani Dayak mengajarkan kita akan makna kebahagiaan yang sederhana. Kata mereka, rasa bahagia muncul ketika menemukan udang di ceruk helai daun yang terapung di tepian sungai. Rasa bahagia muncul karena ada ikan di air dan ada satwa di hutan. Sungguh sederhana, namun lugas. Inspirasi dari kebijaksanaan lokal yang tersebar di hamparan Nusantara tak akan habis bila digali, baik yang terdokumentasi maupun yang tidak. Inspirasi-inspirasi tersebut memancarkan harapan dan kebanggaan. Nusantara, itulah tempat di mana kita, umat manusia, dapat kembali belajar dan mempertajam rasa guna berperilaku ramah lingkungan dan selaras dengan alam. Di hamparan negeri ini, bertindak ramah alam bukan semata urusan logika dan analisa. Di negeri ini, kelestarian bumi dijaga sebagai keharusan spiritual. Di Nusantara, melestarikan alam adalah kegiatan pembawa bahagia.